Kembali bertemu dalam acara Bitalk, bicara apa saja hari ini. Kita lanjutkan perbincangan kita masih dengan dua narasumber kita. Dari Ridho, mungkin tadi kan Pak Taufik menceritakan sedikit pengalaman. Kalau Adek sendiri gimana mungkin? Ya, pengalaman yang paling berkesan itu terkait nyawa saya sendiri kan. Waktu itu kebakaran di kompleks Suryanata Truk Dalam itu. Kebetulan kompleknya itu berdekatan dengan rumah saya kan. Nah, jadi waktu kebakaran itu saya di depan nih, pegang nozzle kan, memadam kebakaran. Waktu itu belum ada yang datang lagi, baru kesatuan kami yang datang di Telaga Biru waktu itu kan. Jadi memadam kebakaran, ternyata teman saya yang di belakang ini lihat bahwa bangunan ini mau roboh di atas ini kan, karena sudah tiang-tiang udah kebakar gitu. Jadi dia lihat, langsung dia tarik baju saya, PDA saya, dia tarik, kemudian dia pasangkan helm jaket. Kalau seandainya nggak ditarik, Teman-teman udah ketiban bangunan yang panas itu, yang kebakar itu. Itu yang paling berkesan. Jadi dengan pengalaman itu mengajarkan bagi saya harus nih para relawan ini safety diri lah. sebelum menolong orang ya. Sebelum turun ke lapangan gitu. Pak Taufik kan biasanya kan kita tahu kan bahwa relawan lebih pada panggilan jiwa. Kalau sebenarnya sendiri ada nggak imbalan didapat oleh relawan kita dalam hal materi mungkin selama ini? Atau ada bantuan atau dulu kalau dari pemerintah ada dulu, setiap mereka terdaftar di dinas Pemko itu ada dulu bantuan 1 tahun berapa 2,5 juta apa 5 juta dulu. Nah, setelah ada perkembangan perundang-undangan bahwa harus bikin notaris apa segala macam, ada beberapa yang sudah bikin notaris, nah habis itu hilang tuh, nggak ada sama sekali. Makanya kemarin kita ngotot untuk dibentuk dinas itu, ya, artinya kan untuk mengayomi itu, biar pemadam kebakaran ini punya bapak. Sementara bapaknya banyak, bapaknya banyak, ada Komdar, ada Ipindo, ada SP, ada Balakar, nah, ada yang Red Bar juga kan, yang wilayah barat segala macam bergabung ini. Nah, jadi kita dulu sama DPR segala macam untuk bisa dibentuk dinas itu, ya berharap seperti itu. Ada timbal balik, makanya sekarang ada dari pemerintah tuh ada bantuan BPJS Ketenagakerjaan, ya alhamdulillah. Cuman ya tadi dananya tidak mencukupi, jadi berapa orang dulu, berapa orang dalam 1 tahun itu. Nah, mudah-mudahan lebih banyak lagi. Seperti yang kemarin meninggal itu, setelah kita data kita lacak, ternyata tidak ada BPJS-nya. Nah, jadi ya sudah, kita donasi aja, nggak apa-apa lah anuannya. Jadi kita donasi rame-rame sebagai tanda kita berteman sama, artinya kesaudaraan kita lah. Alhamdulillah terkumpul juga, dikelola oleh Red Bar juga kan kemarin. Nah, jadi sekarang ini memang secara materi belum ada bensin apa segala macam. Jadi ya alhamdulillah kawan-kawan tidak menuntut tidak menuntut banyak ke pemerintah gitu loh. Jadi dibantu alhamdulillah, tidak dibantu cari sendiri kan. Selama ini Bang Taufik dan Bang Ridho untuk membiayai operasional masing-masing BPK rata-rata melihat teman-teman itu gimana ya, bensin atau apa itu? Mereka sendiri urunan sendiri. Jadi saya itu di pemadam kebakaran Kinibalo ya, Jalan Kinibalo itu. Jadi pemadam Kiba. Sekarang saya munculkan unit ambulan. Jadi ada yang meninggal ke rumah sakit, ya diberi orang alhamdulillah gitu kan, nggak diberi nggak apa-apa, artinya relawan aja lihat kita bantu. Nah, dari dana itu bisa terkumpul buat beli bensin apa segala macam. Juga ya dari kita pribadi. Jadi kita nggak minta-minta ke masyarakat, ke warga di Kinibalo, nggak ada minta-minta. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada duit, ya tadi, ayo ada berapa patungan gitu kan, aja buat beli kayak di gudang kemarin. Iya, itu kalau nggak salah 4 kali beli minyak itu, karena saya lihat teman-teman masih semangatnya ada, habis cari bahan bakar, nih duitnya ada, cari bahan bakar sampai jam berapa subuh itu udah, besok harinya masih tetap nyala itu. Iya, kita gantian lah. Kita capek juga, kita tarik unit kita pulang, bawa makan kan sama teman-teman tuh udah lama aja kita makan bareng-bareng. Ya kocak sendiri. Alhamdulillah ada aja Bang. Alhamdulillah rezekinya ada gitu loh. Jadi
teman-teman juga sadar apa. Jadi kalau ada, duit Om, ayo beli minyak. Kalau ada jadi kumpulan lah. Kalau selama ini rata-rata profesi teman-teman relawan itu apa sih mungkin? Banyak lah, dari level bawah sampai atas. Lengkap Ya, jadi ya tukang ojek itu informasi banyak kan dari mereka kadang-kadang lagi jalan-jalan. Iya, Wah, ada asap ini, informasinya. Cepat di grup Iya, alhamdulillah kita kadang-kadang. ada aja, apalagi ada WhatsApp, ada WA tuh, Iya. fotonya ada. Kalau dulu kan nggak ada WA tuh lewat frekuensi, Benar. kadang-kadang dibohongin orang. Kita datang nggak ada apinya. Terkadang juga saya membaca di grup tuh kadang-kadang ada juga yang tegang Foto yang lama dimasukkan kegiatan kadang-kadang anak-anak sudah menuju lokasi ternyata nggak ada ya katanya. Itulah perlunya jaringan. Hmm. Perlu sekali jaringan komunikasi, jaringan informasi itu yang dibangun. Nah, saya berharapnya di pemerintah bikin seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya itu kita bisa mengkoordinir teman-teman ini ke arah yang lebih profesional, lebih baik, lebih profesional, lebih safety segala macam. Jadi kita berharap itu. Kita ditanya sama Jakarta kan, wah bagus nih Banjarmasin. Sampai rekor muri kan di Rekor sini muri dari Asia Tenggara. Jadi ketika dia nanya ke kita mau lihat apanya di Banjarmasin nih. Kalau mau lihat relawannya, oke. Tapi kalau mau lihat SOP-nya, memang kita segala macam kita masih nggak ada itu. Saya bilang susah nyari itu. Kan kalau di Jakarta aja nanya, Pak, tapi kalau ada kebakaran di sini berapa dulu yang dikirim nih? Saya bilang nggak ada seperti itu. langsung Kalau Jakarta yang punya standar operasi itu kan mereka pemerintah sekian unit dulu nih, wilayah ini dulu yang dikirim. Nggak menangani bantu yang ini gitu kan. berbicara dengan koordinir itu Pak, dulu kan sempat diancang-ancang waktu zaman Kapolda siapa saya ngepost di Polda itu bahwa diminta ada pengaturan zona. Kalau zona Banjarmasin A misalnya kebakar itu dulu, itu sudah jalan atau gimana? Ada yang sadar, ada yang tidak. Dan niat membantu itu ya. Sebab zonanya begini. Dulu zona Undang-Undang 2008 ada perdanya itu. Oh, ada di Ada di perda kan 2008 dulu pernah perda batasnya sungai, Sungai Martapura. Kalau wilayah ini ya. Ya, artinya dari sebelah sini barat sama Selatan. barat, tengah sama utara lah sebagian lah. Ya, utara Nah, sebagian. itu nggak bisa nyeberang Sungai Martapura. Juga sebelah sana, timur, selatan nggak bisa nyerang ini. Tapi ketika berdekatan dengan boleh katanya kan. Ya, cuman yang jadi kendala sekarang seperti saya di tengah mau ke timur, kan ada saudara saya di timur nih. Iya, kita kan benar lihat. Lagian dia membantu kita, donator segala macam. Masa kita nggak boleh nolong ke sana? Nah, satu itu, yang kedua penegakannya itu siapa? Iya, siapa yang Mau polisi berdiri di tengah jembatan Antasari, jembatan Dewi, jembatan kalau nyebelah apa urusannya kamu nyebelah? Kan susah juga. Semangat dia. Tapi niat kawan-kawan ini baik sekali lah benar kita. Ya itu tadi meminimalisir itu. Sebenarnya ya aturan itu. Nah, keluar Perda 2008 dihilangkan lagi, baru Perda yang ada 2003 atau 2002 itu. Zonanya dihilangkan, jadi sekarang sistem respon time 15 menit. Nah, jadi 15 menit itu dengan baju segala macam sudah sampai 15 menit. Kalau saya melihatnya, jangan-jangan kawan-kawan jajak habis gas nih. Ngejar 15 menit tadi sudah pakai baju apa sekarang masih ada waktu 10 menit, wah ngejar gitu. Bisa itu pemadam itu kalau dari saya bilang ya, saya dari Kinibalu ke kilometer 6 itu nggak nyampe 10 menit sampai. Tapi dalam kondisinya bagaimanapun. Kalau anunya, makanya saya bilang lebih berhati-hatilah. Nah, kita melihat Dek Ridho, pemadam kita banyak. Terus terkadang api itu cepat membesar. Begitu besarnya ya cepat. Apa sih kendala yang menyebabkan api itu besar padahal pemadam kita banyak, atau entah bangunannya kan yang mungkin cepat dilahap api atau gimana ya? Ya, jadi kalaunya Banjarmasin ini kan mayoritas bangunan penduduk ini kan kayu ya. Jadi kayu, kemudian pemukimannya padat kayak gitu kan, pemukiman lama kan. Jadi yang menyebabkan kebakaran itu yang cepat itu karena bahan bangunannya itu yang menjadikan kebakaran itu cepat membesar ya gitu. Apalagi kan didukung dengan kita pinggir sungai ini kan angin ini, dukung dengan angin yang kencang kayak gitu. Kalau
harapan mungkin kepada pemadam baru gimana ya mungkin ya? Nah, jadi harapan kami untuk kawan-kawan yang baru membentuk organisasi BPK ini agar sowan lah ke Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Banjarmasin kan, minta arahan, kemudian minta bimbingan kayak gitu, juga kepada Balakar 654 Banjarmasin juga kan sowan kayak gitu, supaya saling mengenal lah. Artinya kan antara yang senior mengajarkan junior, junior menghormati senior kan kayak gitu. Jadi lebih akrab lah kekeluargaannya gitu. Kalau kan lagi sampai saat ini alhamdulillah masih semangat melakukan pemadaman ya. Dari keluarga sendiri gimana? Kalau untuk Abang Taufik mendukung, kan bahayanya kan apalagi ada berita berseliweran yang rekan kita meninggal atau gimana, mungkin ada kekhawatiran atau gimana ya? Kekhawatiran itu pasti ada kan, tiap kali tuh. Cuman ya tadi sudah dari awal tuh keluarga udah pada tahu kan. Ya turunnya gitu, dari orang tua seperti ini, orang tua turun ke anak, anak nanti turun lagi, nah turun temurun itu. Nah, jadi sudah biasalah jadi anggota relawan itu. Nah, jadi keluarga sudah pada tahu, resikonya pun juga harusnya harus tahu. Kalau saya juga sama, mungkin kita sekarang sudah agak tua gitu ya. Jadi kadang-kadang lebih banyak kewaspadanya. Jadi kalau kita yang bawa mobil di lapangan, kita yang ngatur. Jadi kadang-kadang saya kalau yang lain turun, kebetulan kita kerja nggak bisa itu kepala tuh penuh pikiran nih. Was-wasnya. Aduh, ini ada apa? Gimana anak-anak? Jadi kadang-kadang di WhatsApp, di pesawat itu kita monitor tuh. Monitor aja ada kejadian apa segala macam. Nanti kalau ada kejadian ini nih, saya tanya yang di lapangan, siapa di lapangan. Kejadiannya apa? Tabrakan om, antara apa? Ya pas itu, ada korban jiwa nggak? Ketika ada, sekarang mau tanya, korban jiwa dari masyarakat biasa atau anggota? Anggota, oke. Clear saya bilang. Kalau ke masyarakat biasa, nah itu yang jadi beban saya. Kan yang tabrakan-tabrakan itu kan dengan masyarakat biasa tuh, bukan anggota. Tapi dengan anggota, kita sudah tahu, mereka sudah pasti paham resikonya kalau seperti ini. Artinya paling nanti kita damaikan pada mereka apa sih kejadiannya. Tapi kalau sudah ke masyarakat biasa, masyarakat yang bukan pemadam, mediasinya susah. Kita dulu dicari orang gitu, ketika ada kebakaran, tapi sekarang ada ini malah dicemoohkan orang kita di jalan. Kita itu sampai dibilang, nah itu kalau di jalan, kalau di jalan itu masih ada gimana? Kayak kesetanan apa segala macam itu. Jadi kita menyikapinya ya wajar. Dengan situasi yang sekarang gitu ya wajar, karena dengan BPK hampir 600 tadi turun semua, ya pasti kepolisian juga pemadam ini bikin macet ini sampai berapa kilometer macetnya kan itu. Ya itu tadi perlahan-lahan mau kita ubah ya, kita rubah, dan alhamdulillah ya. Saya kadang-kadang dikritik orang seperti itu, saya bilang ya benar. Ada benarnya mereka kritik itu, tapi karena memang balik pada niatan. Jadi makanya sama teman-teman, ada pengguna jalan lain selain kita, tolong itu dihormati, diberi kesempatan. Kita sampai di bandara aja nggak ada hubungan dengan kita, sempat negur kita. Kebakaran di Ayani kilometer 7, ketutup jalan tuh. Orang yang mau ke bandara nggak bisa lewat, pesawat nggak bisa di cancel, ditunggu-tunggu kan. Wah, komplain banyak kita, diteleponin bandar, gimana nih nggak bisa ngatur pemadam. Ya ini saya bilang nanti ya di lapangan kalau di daerah Ayani, saya bilang dari kilometer 6 ke atas, kalau ada kebakaran tolonglah buka satu jalur, jangan kalian tutup dua-duanya, atau jalurnya pemadam ambil kiri semua, taruh mobil di mana kan bisa ngangkat mesin. Saya bilang supaya ada pengguna lain yang masih bisa beraktivitas. Kayak di Belitung kemarin ketutup, Pertamina kan di situ. Untung malam ya, subuh. Malam Pertamina di situ, mobil-mobil tangki di situ. Saya sudah sekian jam itu. Saya himbau ke teman-teman, tolonglah buka jalur, rapikan mobilnya, minimal tangki bisa masuk dan bisa keluar. Karena itu vital. Kan mereka ke daerah-daerah tuh membawa BBM segala macam. Waktunya harus tepat juga mereka. Waktunya harus tepat. Jadi tolong kita beri
ya alhamdulillah kawan-kawan bisa ngerti lah. Ini. Kalau untuk di lapangan Bang, untuk saat ini di tengah crowdednya pemadaman itu sendiri, seperti Abang katakan tadi kan, Abang sendiri kan memberikan apa halo-halo lah pada peringatan itu. Pengaturan sendiri ada nggak Bang di lapangan itu? Agar mungkin tim mana yang dulu masuk atau yang BPK mana yang mempunyai alat lebih kita katakan sedikit canggih daripada teman atau gimana Bang? Gak ada. Gak ada ya? Gerilya. Siapa yang dulu, siapa yang itu ya? Jadi kenapa jadi, kan kita bilang sama teman-teman, banyak itu belum tentu efektif. Kita banyak pemadam, tapi efektif nggak di lapangan. Jadi kalau kenapa jadi api besar, saya kan hitungan menit aja nih, 10 menit nih padam nih. Jadi kalau kebakaran tim informasi saya pencet jam 10 menit, 15 menit padam. Ketika lebih dari itu, satu, air tidak ada di tempat. Karena pemadam kita bawa pistol nggak bawa peluru. Bang, kita break dulu ya. Siap. Untuk yang satu iklan yang lewat satu ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.